Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beroleh hidup yang kekal, hidup yang baru, yang penuh kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Ada kemenangan buat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa saudara ada kemenangan di dalam Yesus? Ketika kita merayakan Paskah di momen yang luar biasa ini, seluruh dunia merayakan kemenangan yang luar biasa. Kita juga anak-anak Tuhan di tempat ini, kita merayakan Paskah pada saat ini. Kita mau mengalami kuasanya Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau mengalami kuasanya Tuhan Yesus? Amin. Saudara, waktu Jumat Agung kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berkat dari kematian Yesus Kristus. Sekarang ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita lebih dari pemenang. Kalau saat ini saudara sedang berhadapan dengan cobaan ujian dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam suami istri, dalam hubungan dengan anak-anak, dalam pekerjaan, usaha, dalam perekonomian, dalam segala hal apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Di Roma 8 ayat 37, firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, adalah bukti bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Amin. Makanya saudara, kasihnya terbukti. Kasih Tuhan Yesus, kasih Allah bukan kasih yang omon-omon. Ada istilah sekarang bilang omon-omon. Artinya cuma ngomong doang, tidak ada buktinya. Tapi kasih Allah terbukti. Yesus mati dan bangkit buat saya dan saudara. Makanya dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam semuanya apa saudara? Pergumulan saudara. Mau pedang, mau berlimpah, mau dalam penderitaan, maupun dalam keadaan terberkati, dalam keadaan apapun, sekalipun, karena iman, ada beberapa orang-orang tertentu di dunia, di belahan dunia yang lain, karena iman kepada Yesus, mereka rela teraniaya, mereka rela mati. Bahkan Rasul Paulus waktu dia ada di Roma, dia harus mati di bawah penganiayaan Kaisar Nero. Dia harus dipenggal kepalanya karena iman di dalam Yesus. Kalau Paulus mau pilih senang, dia sudah punya posisi yang bagus. Dia adalah seorang Farisi. Dia punya status yang luar biasa, dia punya pendidikan yang luar biasa, dia punya prestasi dalam organisasi keagamaannya yang luar biasa. Makanya dia boleh menerima surat tugas untuk membunuh banyak orang Kristen. Tapi karena dia mengalami kasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah saksi terakhir di abad pertama Yesus bangkit.
Makanya Tuhan panggil dia jadi rasul. Kenapa? Dia menyaksikan dengan mata kepalanya di siang bolong jam 2 siang. Dia menyaksikan Yesus yang bangkit datang ke hadapannya dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Haleluya. Saudara. Amin. Anda dan saya sudah dijadikan lebih dari pemenang. Masalahnya di mentalitas kita saat ini, kita sedang bergumul, saudara. Di mentalitas kita, sama seperti orang-orang Israel, saudara, sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan di tanah Mesir, tapi mentalitas mereka masih mentalitas budak, saudara. Mereka masih ingat-ingat, waduh, di Mesir itu enak, walaupun jadi budak makan daging, walaupun jadi budak di sana nggak kelaparan. Mereka masih ingat-ingat seperti itu, saudara. Padahal di padang gurun mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Buka matamu. Bilang kiri kanan, buka matamu. Lihat dirimu saat ini. Kalau saudara ada saat ini, itu karena Tuhan yang pelihara engkau. Amin. Kalau Anda boleh bernafas, Anda boleh berkumpul satu keluarga, berjumpa saudara-bersaudara, itu karena Tuhan memelihara engkau. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, ya, waktu lalu pastor ada lihat postingan, barangkali pastor pernah cerita ya, yang tiba-tiba itu mobil tangki minyak tergelincir, saudara. Dan mobil-mobil yang ada di sana terbakar semua. Terpaksa mereka tinggalkan mobil-mobilnya, lari selamatkan diri. Ya, orang bisa mencari kekayaan, bisa menimbun harta, tapi apa yang kita agung-agungkan, saudara, harta duniawi bisa hilang dalam sekejap. Hidup kita hanya sejengkal dari maut, saudara. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus. Saya dan saudara lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Kita boleh lebih dari pemenang. Karena yang pertama, kemenangan Yesus sudah mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Ya, 1 Korintus 15 firman Tuhan di sana berkata, ya, 1 Korintus 15. Kita melihat bersama-sama mulai ayat yang ke-55. Di sana dikatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti kemenangan total atas kuasa dosa dan kematian. Kematian masih merupakan momok yang menakutkan sampai dengan saat ini. Kalau saudara cek survei, ketakutan manusia paling tinggi apa? Pertama itu kematian. Baru kedua ada berbicara depan umum lah, atau takut ketinggian lah, atau takut gelap lah, macem-macem. Ya, atau takut kalekek. Nah, saya tuh takut kalekek sama takut kodok. Wah, tapi kalau yang lain-lain dia takut. Ya, setiap orang ada masing-masingnya. Saudara, tapi kemenangan Yesus terhadap kematian, terhadap maut adalah kemenangan untuk umat manusia. Ini bukan kemenangan pribadi Yesus semata, tetapi kemenangan yang dibagikan kepada semua orang percaya. Makanya saya dan saudara boleh lebih dari pemenang. Kita tidak hidup lagi dalam ketakutan atau hukuman karena kuasa maut telah dikalahkan. Saudara tahu arti maut? Kematian kekal.
keterpisahan dari hadirat Allah sampai selama-lamanya. Wow. Ketersiksaan manusia yang paling mendalam apa, saudara? Ketersiksaan manusia yang paling mendalam adalah sepi. Sepi. Banyak orang rasa sepi di tengah keramaian. Tadi pastor dengan Abel pergi beli air galon. Pastor telah lama sadiki bangka air galon. Abel suka ketakutan di dalam. Abel bilang, "Papa ini bikin panik." Kenapa? Kenapa nggak panik? Soalnya papa nggak balik-balik. Dia sendiri dalam mobil. Saudara, pentingnya hubungan kita dengan Allah. Sama penting hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Anak-anak coba kalau tidak ada orang tua. Anak-anak, berapa banyak anak-anak di sini? Bersyukur masih ada orang tua. Coba lihat tuh anak-anak di sana. Tidak ada orang tua. Ada anak lahir orang tua buang di tempat sampah. Pernah lihat di viral di Facebook atau di mana? Tapi kalau ngoni ada di sini anak-anak, itu karena Tuhan ada kasih ngoni di keluarga yang tepat. Ada amin? Amin. Jadi kita bersyukur karena dosa ini mengakibatkan kita terpisah dari hadirat Allah. Dosa mengakibatkan kita hilang sasaran. Dan kuasa dosa ialah maut. Akibat dosa ialah penghukuman, kematian, saudara. Terpisah dari hadirat Allah. Ya, sama seperti kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Ada sesuatu yang hilang di dalam hati kita. Betul nggak? Atau pastor sering ilustrasikan begini. Suami istri kalau ada sama-sama, maksudnya nggak ngobrol-ngobrol 1 minggu. Siapa boleh tahan? Pastor Raymond kalau 1 hari saya nggak ngobrol-ngobrol, aduh, senaraka itu. 1 hari nggak ngobrol-ngobrol. Orangnya ada di situ, tapi hadiratnya tak dirasakan. Itu neraka di rumah. Kalau pastor bilang ada silet di hati. Silet, saudara. Kenapa? Orangnya ada di situ, tapi tak dirasakan kehadirannya. Itulah ketersiksaan neraka, saudara. Terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah mengalahkannya. Dan oleh karena itu tidak lagi ada ketakutan di dalam kita. Seberapa besar dosamu saat ini? Kalau Anda merasa Anda paling berdosa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tidak ada intimidasi dosa lagi bagi orang yang percaya. Amin. Makanya kalau kita jatuh, kita gagal, bangkit dan datang minta ampun dosa kepada Tuhan. Kalau Anda merasa Anda gagal, Anda merasa Anda perlu, Anda berdosa, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Yang kedua, saudara, kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang karena kita menerima identitas baru dalam Kristus yang bangkit. Di dalam Galatia 2 ayat 20 di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberi kita identitas sebagai anak-anak Allah dan pewaris janji-janjinya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Anda punya identitas yang baru di dalam Yesus, bahwa Anda anak-anak Allah. Bilang kiri kananmu, Anda anak Allah. Amin. Anda istimewanya luar biasa. Kenapa? Karena Anda mewarisi kerajaan Allah. Anda istimewa.
Makanya di sini Rasul Paulus katakan, aku hidup tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kita memiliki identitas baru, yaitu anak Allah. Saya anak Allah, saya murid Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Saya nggak perlu dongkrak yang lain yang bisa membuat saya berharga. Kapan lalu Nataya tanya, Papa, kenapa Papa nggak suka pakai jam tangan? Bukan nggak suka, suka. Ada juga jam tangannya. Tapi pakai untuk apa? Saya bilang saya sudah ada HP untuk lihat jam. Kecuali kalau kita punya banyak duit, untuk pakai untuk gaya hidup. Banyak kan orang pakai jam untuk apa, saudara? Gaya hidup tuh, style, fashion. Tapi kita anak-anak Allah, kita ahli waris kerajaan Allah. Identitas kita tidak ditentukan oleh status sosial kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh harta kita. Kita telah dibasuh oleh darah Yesus yang mahal. Sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Anda mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus, Anda sanggup meninggalkan dosa-dosamu. Anda sanggup meninggalkan kehidupan lamamu. Dan Anda hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Jangan melihat diri dengan pandangan yang lama. Engkau adalah pemenang karena identitas barumu dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan karena persoalan hidup. Jangan karena perekonomian. Jangan karena pergumulan. Kita terdegradasi iman kita. Dan kita meragukan diri kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Dalam semuanya itu Rasul Paulus katakan, kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Ini ada jaminan yang pasti bagi kita, saudara-saudara. Ada jaminan, kepastian, keselamatan di dalam Tuhan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi suatu kepastian di dalam Yesus. Anak-anak muda, Anda yang belum memberi diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, buka hatimu dan beri dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah Dia, alamilah kuasa kebangkitannya. Amin. Anda lebih dari pemenang. Yang ketiga, Anda lebih dari pemenang karena kuasa kebangkitan Yesus menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus menyertai setiap kehidupan kita dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kurang maupun berlimpah, dalam segala keadaan dalam hidup kita. Di Filipi 3 ayat 10 firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Setiap hari saudara, pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan supaya kita boleh mengalami pengenalan akan Allah. Setiap hari pikiran kita dibaharui supaya kita boleh mengenal kuasa kebangkitan. Lewat apa saudara? Pikiran kita dibaharui. Makanya kita penting sekali mengalami pembaharuan budi. Jangan sampai saudara, ya, mentalitas kita menjadi rusak. Apa yang membuat singa disebut sebagai raja hutan? Padahal ada jerapah yang tinggi, ada gajah yang lebih besar, ada kijang yang lebih lincah. Kenapa? Kenapa singa disebut binatang raja hutan? Kenapa saudara? Karena begini saudara, yang ada di mentalitasnya singa saudara, apapun yang dia lihat, cuma satu yang dipikirkan, makanan. Dia lihat jerapah, nggak peduli mau tinggi kah, mau apa, makanan. Dia mau lihat badak, lihat binatang apapun, pikirannya apa? Makanan. Kenapa? Mentalitas.
Jadi saudara, kalau Anda punya mentalitas anak-anak Allah, di mana Anda percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu menyertai engkau dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun. Saya anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tuhan menyertai saya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan pergumulan, kita percaya kuasa kebangkitan Yesus menyertai kita. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya untuk masa depan, bukan hanya untuk kekekalan, bukan hanya untuk nanti saya mati, kejauhan saudara. Kuasa kebangkitan Yesus berlaku saat ini juga dalam kehidupan kita setiap hari. Yang percaya katakan amin. 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 Dalam menghadapi tantangan, penderitaan, peperangan rohani, dalam mengalami kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa pengeludi udara. Ingat, kita punya kuasa kebangkitan Yesus yang selalu menyertai kita. Makanya saudara, dalam setiap kesulitan, andalkan Tuhan. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Bahkan di saat-saat Anda merasa jalan buntu, Anda merasa seperti Anda berjalan sendirian, tidak ada yang menolong saudara, tidak ada yang peduli dan sebagainya. Ingat, Tuhanlah yang menatang engkau. Bahkan ada janji di kitab Mazmur, sampai masa tua, akulah yang menggendong kamu. Amin. Sampai masa tuamu, akulah yang menggendong kamu. Haleluya. Saudara pernah baca ilustrasi yang dia melihat tanda di pasir dan dia berkata, Tuhan, tadi tanda di pasir ada 2 pasang kaki berjalan bersama-sama. Setelah berjalan demikian panjang perjalanannya, tiba-tiba tanda di pasir itu tinggal 1 pasang kaki. Lalu dia bertanya, Tuhan, apakah aku sedang berjalan sendirian? Barangkali kita seperti itu. Kita merasa, Tuhan, saya sedang berjalan sendirian. Karena tinggal 1 pasang kaki di pasir. Tapi Tuhan berkata kepadanya, anakku, engkau tidak berjalan sendirian. Aku yang berjalan, aku sedang menggendong kamu. Haleluya. Saudara percaya? Saudara percaya Tuhan menyertai engkau dan sedang menggendong engkau dalam kesulitan, dalam pergumulan. Kadang-kadang kita mau berteriak, kadang-kadang kita mau barangkali mengeluh, mau merasa menyerah dan sebagainya. Tapi ingatlah, kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Apapun pergumulanmu, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun itu, andalkan Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kuasa Tuhan. Amin. Yang keempat saudara, apa yang membuat kita lebih dari pemenang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Hidup dalam keyakinan dan keteguhan iman. Di Roma 8 ayat 35 sampai 39 di sana dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kamu sudah dijadikan umat lebih dari pemenang. Makanya hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang berarti bukan hanya menang, tetapi menang dengan keyakinan penuh dan sukacita di tengah-tengah tantangan. Lebih dari pemenang berarti bukan kita yang fight, saudara. Yesus sudah menaklukkan kematian. Yesus sudah menaklukkan hukuman neraka. Makanya, saudara-saudara, kita lebih dari pemenang. Amin. Kalau hidup yang kekal, Tuhan sudah jamin. Apalagi hidup kita hari-hari. Makanya, saudara, hadapilah hidup dengan iman dan harapan, karena kemenanganmu sudah dijamin di dalam Yesus.
Amin. Anak-anak muda yang masih bertanya-tanya, oh Tuhan, kita punya masa depan bagaimana? Yesus ada pengharapan pasti di dalam kuasa kebangkitannya. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Gereja kita akan menjadi gereja yang maju. Gereja kita akan menjadi gereja yang membawa terobosan di tempat ini. Walaupun sekarang ini kita seperti Dapalia, orang Manado bilang maraya. Tapi kalau kita jemaat Tuhan bangkit dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan menjadi gereja yang lebih dari pemenang. Berjalan dalam iman, mengalami kuasa. Ada pemulihan ekonomi terjadi. Amin. Ada pemulihan keluarga terjadi. Ada pemulihan keuangan, pemulihan usaha, pelayanan dan sebagainya terjadi di tempat ini. Kenapa? Karena jemaat Tuhan, gereja Tuhan dengan rendah hati bergandengan tangan satu sama lain. Saling topang menopang satu sama lain. Hidup sebagai anak-anak Allah. Berapa banyak anak-anak Allah? Anda anak-anak Allah? Amin. Anak-anak Allah. Jati diri kita, saudara. Anak-anak Allah. Kita identitas kita, anak-anak Allah. Itu sudah cukup. Lalu memandang dirimu seperti itu, saudara. Jangan memandang rendah dirimu. Don't underestimate yourself. Amin. Hidup sebagai orang percaya, kita percaya lewat kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah beroleh kemenangan. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Jangan hidup dengan mental korban. Sadiki maraju, sadiki lebay. Ya, karena kita sedang menghancurkan stigma stigma generasi stroberi. Haleluya. Berapa banyak orang-orang lebih dari pemenang? Katakan haleluya. Berapa banyak orang lebih dari pemenang di tempat ini? Katakan haleluya. Anda pribadi lebih daripada pemenang. Dan saudara, orang yang pribadi lebih dari pemenang, saudara, kemana-mana dia contagious. Kemana-mana dia apa? Contagious. Bajangke. Bahasa Manado bilang, bajangke. Berjangkit. Bukan membawa penyakit, tapi membagikan imannya. Membagikan spirit yang ada di dalam dirinya. Aura yang ada dalam dirinya. Bahwa dia adalah anak-anak Allah yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di Paskah ini, saudara. Yakinkan dirimu pulang dari rumah Tuhan dengan lebih dari pemenang. Walaupun Paskah luar gereja, masalah ada batungmu di luar sana. Tantangan ada batungmu di luar sana. Pergumulan ada batungmu di luar sana. Tapi setidaknya saya keluar, saya anak Allah. Kuasa kebangkitan menyertai saya. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti campur tangan. Buktinya, orang ada masuk gereja. Haleluya. Amin. Buktinya orang boleh ada masuk gereja. Semua kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bagikan kemenangan yang ada di hati kita saat ini. Berapa banyak orang yang berkemenangan? Bagikan kemenanganmu di rumahmu, dimanapun engkau berada, dengan hidup kita setiap hari. Amin. Kalau tanpa Tuhan Yesus, barangkali kita sudah hilang arah. Tapi karena Yesus sudah berkemenangan, Anda dan saya lebih dari pemenang. Kita tidak hilang arah, kita tidak putus asa, karena pengharapan di dalam Yesus. Ya dan amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong, saksi bisu, Yesus bangkit. Saudara, di seluruh dunia, kemana-mana saudara pergi berkunjung ke toko-toko hebat, kuburnya masih ada.
Tapi Yesus kalau Anda pergi, kuburnya kosong. Sampai sekarang. Karena dia bangkit. Anda tidak menyembah Allah yang mati. Anda menyembah Allah yang hidup. Amin. Orang Jawa bilang, Gusti boten sari. Allah tidak tidur. Allah tidak tutup mata. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Saya percaya Tuhan perhatikan juga kita di tempat ini. Amin, anak-anak Tuhan. Amin, anak-anak Allah. Barangkali di hatimu, di matamu engkau meneteskan air mata. Engkau bergumul. Tapi ingat, Tuhan tidak tidur. Dia ada selalu bagi kita. Amin. Apapun pergumulanmu, apapun tantangan hidupmu, yakinkan saat ini juga, detik ini juga. Katakan pada dirimu, saya anak Allah. Saya lebih dari pemenang. Oleh kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah, setiap orang punya masing-masing. Tapi firman Tuhan katakan, lebih dari semua itu, kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Dan Yesus mengasihi engkau. Anak muda, jangan jadi orang kalah dengan bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, di luar sana banyak pergaulan buruk, ya kan? Cewek suka cewek, cowok suka cowok. Itu tidak wajar. Tuhan marah. Bilang kiri kananmu, Tuhan marah. Cari teman yang takut akan Tuhan, yang baik. Puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan? Saudara berkemenangan, amin? Mari kita rayakan kemenangan dengan kita sama-sama mentaati lakukan perintah Tuhan Yesus. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Haleluya. Saya